DJ main malam, satu pasti alkohol, terus habis itu yang parahnya drugs, terus habis itu free sex dan segala macam. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Steve Chris. Beliau adalah seorang DJ. Nah, di sini beliau membagikan pengalaman dan ceritanya menjadi seorang yang berprofesi DJ tidaklah mudah. Begitu banyak stigma yang negatif menempel pada profesinya. Karena biasanya seorang DJ itu selalu direlate dengan kehidupan malam dan substance abuse. Tapi menurut beliau tidak semuanya itu benar. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. 2, 1. Steve Christian. Christian. Apa Hai, sih? Steve Christian. Steve Hai. Chris lah. Steve Steve Chris. Chris. Oke. Apa kabar, Pak? Hai, gila udah lama Wah, banget ya kita nggak iya ngobrol nggak ketemu. banget. Aduh, makasih banget Bapak buat waktunya. Udah mau jadi narsum yang IMU hari ini. Mau ditanya-tanyain masih pagi-pagi bolong, masih beler lagi. Lumayan. Aduh. Pak, Hmm, apa nanya dong, pas lu dulu mutusin buat kuliah musik gitu, ya. sempat ditentang nggak sih sama keluarga lu atau gimana? Em, pastinya, pastinya karena gini, di keluarga gue tuh nggak ada satupun yang apa ya bergerak di bidang seni lah. Maksudnya sampai bener-bener jadi profesional gitu kan. Eh, banyak kan yang ya biasalah standar lah gitu kan, lihat kan muka gue kayak gini kan, jadi pasti pasti kalau nggak di bisnis pasti udah ke arah situ gitu, bisnis dokter dan segala macam ya, standar atau apa namanya stigma orang 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 tua pasti pengen anaknya mungkin melihat profesi itu lebih apa ya, lebih menjanjikan apa lebih oke gitu kan gitu. Jadi ketika gue memilih untuk masuk milih untuk musik gitu ya, ditentang, dan gue sebenarnya sempat akhirnya setelah dari SMA itu stop setahun gue. Jadi Ah, harus itu gue masuk, kan gue masuk 2008, harusnya itu gue 2007 gitu. Kalau kalau berdasarkan umur ya gitu. Jadi dari 2007 itu uh, ini pertamanya nggak boleh. Oke, jangan lah ambil jurusan lainnya. Oke, akhirnya gue berpindah ke multimedia gitu lah. Multimedia oh, multimedia waktu itu di Surabaya. Um, sempet udah ini udah gue udah sempet pindah, udah cari kos, udah pindah, udah intinya udah pindah Surabaya, tinggal seminggu lagi gue masuk di kampus itu. Terus habis itu tiba-tiba orang tua gue telepon, ya udah deh lu musik aja gitu dong gitu. Udah bayar udah segala macamnya gitu. Jadi dia ngomong ya daripada kamu apa namanya terpaksa kuliah ntar takutnya ntar malah nggak karo-karo, terus habis itu ntar nggak jelas, ya udah deh gitu. Cuma ya gitu ngasih taunya ya nggak seminggu banget gitu kan sebelum masuk, jadi jadi kayak setahun itu nunggu, akhirnya akhirnya apa ya, dulu pertamanya pengennya kuliah di luar standar lah ya gitu kan, kuliah musik di luar hmm. di Indo dulu belum banyak juga gitu kan, terus akhirnya cari ternyata di PH ada, ya udah deh setahun deh nunggu gitu. Wow. What changed their mind? I don't know. Uh, mungkin uh, apa mungkin mereka ya, karena gini sih sebenarnya, uh, uh, basic gue dan alasan gue memilih musik itu karena mungkin dari kecil gue juga belajar musik gitu, karena ya, memang mereka tahu juga belajar musik, gue udah belajar musik dari kecil, terus habis itu udah main musik ya standar lah, main musik di gereja dan segala macamnya gitu kan. uh, Mungkin ya, tapi gini sih sebenarnya waktu pas gue mengajukan proposal itu untuk gue mau kuliah musik supaya ini dan gue tunjukin kan nanti hasil kayak gini, mungkin setelah itu mereka ini ya mulai berpikir dan akhirnya terbuka gitu kali ya, atau mungkin mujizat dari Tuhan gitu Nah, ngasih tahu oke. oh, berarti sampai sampai lu prepare tuh ya proposal buat orang tua ya. Iya Wow, karena pro and cons-nya apa gitu ya. bener banget, karena apa Hmm. ya, karena susahnya ya, gue nggak bisa menyalahkan orang tua zaman dulu karena kan ketika waktu itu belum terlihat kayak sekarang gitu kan. Musisi bisa bisa lebih hidup, terus habis itu yang ngambil di bidang seni itu bisa
terlihat gitu. Kalau dulu kan pasti terlihatnya dari sisi bisnis, kedokteran, pengacara, hukum dan segala macamnya gitu. Interesting, interesting. Nah, tapi yang menarik di sini, lu gitar kan ya, major gitar kan ya, bener Ya, ya? major gitu. Hmm. Kenapa lu mutusin ngambil sound design instead of performance? Nah, ini lucu. Ini lucunya apa ya? Sebenarnya alasannya juga nggak aneh juga gitu. Jadi ketika waktu itu karena gini, gue udah nyari, terus habis itu ketemulah UPH. Oke, UPH dengan knowledge gue yang pendek ya, maksudnya gue nggak nyari detail tentang itu. Pokoknya, oh ternyata di Indo ada nih di UPH. Oke, that's it, gue masuk situ. Pokoknya gimana ceritanya gitu. Jadi udah, terus habis itu gue lihat peminatannya ada apa aja, terus habis itu gue gitar, oke, dengan PD-nya gue ngambil gitar gitu. Begitu pas masuk, kan dulu kalau nggak salah ada orientasi berapa sih, seminggu sebelumnya apa 3 hari sebelumnya gitu kan, baru di situ Mm-mm. baru di situ dikasih tahu, oh di UPH itu ada peminatan ini, pas gue lihat wow banyak banget gitu kan. Terus habis itu kayak, jadi bukan kuliah musik yang main gitar doang, that's it gitu kan. Begitu pas pemilihan itu gue mikir, ini kayaknya gue agak salah nih, karena maksudnya gue lihat apa namanya ya, teman-teman sekitar gue yang apa yang ngambil gitar atau performance lainnya gitu, gila jauh banget buset gitu kan. Gue mah kayaknya nggak ada seujung kukunya nih kayaknya nih. Salah nih gue nih kayaknya. Terus abis itu ya udahlah, akhirnya gue lihat terus habis, memang sebenarnya gue tertarik juga sama sound dari recording dan segala macamnya gitu ketika dari SMA gitu. Terus pas gue lihat itu, ini menarik juga nih sound design ini. Terus abis itu masih ada major gitarnya, tapi masih ada instrumen gitarnya, cuma itu bukan jadi nih yang utamanya gitu. Terus udahlah, gue nyemplung di situ lah. Kayak lebih menarik deh, maksudnya berhubungan sama teknologi multimedia dan segala macamnya, itu gue masih suka gitu. Ya udah, akhirnya kecemplung lah. Tapi bener sih, kalau misalnya gue ngambil performance, ya lu lihat aja seangkatan gue dan Nenong dan segala macem nih, itu gila gitu kan gitu. Ya bener, gue nggak ada seujung kukunya itu bener. Aduh, jadi main nyebur aja lo ya, tanpa mikir panjang lebar ya. Iya, iya bener ya gitu. Tapi Tapi untungnya tapi nyeburnya, dari situ, mm-mm. untung nyeburnya Dari bener situ lu gitu kan. justru malah berkembang banget ya. Iya, Nice. untungnya gue nyeburnya bukan ke church music gitu kan atau kemana gitu kan. Itu itu kayaknya gue, nah ini itu salah kayaknya. Untungnya masih nyeburnya di area yang gue suka, meskipun gue belum tahu detailnya kayak gimana. Ya untungnya ya di sini Nice. juga gitu. Hmm. Nice, nice. Tapi ini yang jadi pertanyaan gue nih, sejak kapan lu banting setir jadi nge-DJ ya? Ya kan? Maksud gue Oke. kan, lu yang tadinya adanya di dapur rekaman gitu Mhm. kan, instead of performing di depan banyak orang ya, maksudnya Mhm. ya. Kalau di dapur rekaman kan tetap perform, cuman maksudnya kan untuk rekaman gitu kan. Iya, iya. Nah ini lu apa ada ngerasa alter ego lu yang perlu lu keluarin untuk lu Hmm. tampilin di depan publik gitu? Oke. Jadi gini sebenarnya basicnya kenapa gue akhirnya memilih DJ, dan ini sebenarnya pergumulan yang cukup lama ya. Ya kayak akhirnya gue, oke. Jadi setelah lulus kuliah itu, jadi basicnya awalnya tuh emang gue sebenarnya suka musik elektronik dan segala macamnya. Cuma maksudnya ketika kuliah gue diajarin bahwa lu nggak bisa suka cuma satu genre doang nih, tapi lu harus belajar semua genre dulu. Jadi lu harus bisa tahu semuanya gitu. Abis itu lu yang milih, lu sukanya mana gitu. Meskipun misalnya gue suka elektronik, gue belajar semua genre, terus abis itu in the end gue bakal balik ke elektronik, ya silakan gitu. Tapi yang gue pelajarin ya, setelah gue mempelajari banyak genre itu, uh, knowledge gue tentang musik itu mesti lebih banyak, dan gue bisa ngambil kayak genre A, genre B, genre C, gue campur ke musik elektronik gue. Jadi bisa kayak gitu. Nah, setelah itu gue setelah lulus kuliah, di UPH pun sebenarnya nggak diajarin buat masalah apa nge-DJ, terus habis itu bikin musik elektronik dan segala macam ya gitu. Sound design malah lebih ke musik film, terus habis itu ya bikin musik juga, cuma maksudnya bukan detail yang untuk ke elektronik gitu. Terus habis itu gue sempat jadi asdos di sana. Terus akhirnya gue 2000 berapa 2013-an lah kalau nggak salah, gue start
buat mulai bikin musik elektronik itu ya meskipun masih cukup juga gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu segala macam sampai 2000 berapa ya? 2017 akhirnya gue berani ngerilis lagu gitu. Nice. Akhirnya berani ngerilis lagu, cuma ya udahlah gitu. Udahlah kalau nggak gue mulai nggak bakal mulai gitu kan. Jadi gue bikin lagu, terus habis itu, tapi gue produksi itu dari 2013-an itu gitu. Jadi gue berpikirnya adalah gini, gue bukan siapa-siapa, gue orang baru dibanding dengan yang lain-lainnya. Uh, Kayaknya gue harus cari cara gimana cara biar lagu gue bisa dimainin gitu. So akhirnya udahlah, kayaknya gue harus belajar DJ deh, karena gue kalau bikin musik elektronik salah satu media yang paling utama ya udah harus ada DJ gitu kan. Teman-teman DJ gue banyak gitu, cuma maksudnya ya gue siapa, gue minta lagu gue mainin dong gitu kan. Kayaknya belum sampai situ deh. Jadi akhirnya gue belajar, tujuannya itu buat mainin lagu gue aja gitu. Jadi Itu lu lewat sekolah informal lagi atau sekolah formal lagi? Institute of YouTube Indonesia. Ah. Beneran. Ya, Jadi ya, ya, ya. Oke, nah, oke, oke. dan ini juga maksudnya gini, nggak tahu ya boleh ditiru apa nggak, cuma maksudnya gini, jadi waktu ketika gue belajar DJ ya gue cuma nyari pertamanya gue ngeliat di YouTube, ini kayaknya gini deh caranya, gini gini gini, gue belum punya alat sama sekali, gue tanya teman-teman gue segala macem gitu, cuma akhirnya gue kayak gue kalau cuma lihat gini dong kayak ini deh, akhirnya dengan PD-nya gue beli alat aja, dengan gue belum bisa main. Jadi akhirnya gue beli alat yang waktu itu lumayan pricey sih gitu. Jadi gue beli alat itu, dan karena gue mikirnya gini, kalau gue udah beli alat dengan harga sekian gitu, yang masih bukan harga yang murah gitu, at least gue punya tanggung jawab untuk bisa mainin alat ini gitu. Kalau enggak duit gue ya udah kebuang sia-sia gitu aja. Udah akhirnya beli alat, baru gue belajar, benar-benar baru belajar, gue ngecek di YouTube dan segala macamnya, terus habis itu tanya beberapa teman-teman gue, dan untungnya karena ada basic musik ya, jadi musiknya lebih cepat aja gitu. Itu udah akhirnya udah beli alat, habis itu yaudah deh carilah main sana sini sampai sekarang gitu. Jadi basic awalnya sebenarnya lebih ke musik produser dulu, terus habis itu baru ke DJ gitu. Nice, nice, nice. Jadi lu ini bisa dikategorikan sebagai DJ apa nih? Broadcast, mobile, atau lebih ke klub nih? Aslinya ke DJ buat klub sih. Cuma maksudnya kalau di Ah, sini mah anything lah. Sekarang apapun juga. Apalagi kondisi kayak gini gitu. Klub belum jalan, terus uh, apapun DJ wedding gue, DJ Sweet Seventeen pun kalau misalnya memang dia yang manggil atau memang dapat klien sih, ambil aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dulu gue lebih prefer untuk main di klub gitu, karena musik yang gue mainin lumayan kenceng sih dibandingin main lainnya. oke, oke, oke. Kan agak lucu sih kalau misalnya gue main musik kenceng itu di acara lari pagi gitu kan. Bisa sih, cuma ya gitu, cuma ini apa, gila lu main jam segini gitu kan, mainnya kenceng-kenceng kayak nggak mungkin gitu. Nih, yang menarik, yang pengen gue tanya nih. Apalagi tadi lu bilang lebih prefer buat klub DJ gitu ya. Ya. Ini kan banyak banget stigma yang maksudnya yang negatif banget nih. Nempel di profesi DJ gini nih. Apalagi yang klub ya. Iya, ya. Anak malam lah, substance abuse lah, atau banyak hal lah yang kurang-kurang positif lah. Menurut lu, kok bisa sih ada stigma-stigma seperti ini gitu? Itu wajar sih sebenarnya orang mikir kayak gitu, karena gini, karena itu hal pertama yang gue pikirin ketika gue memilih untuk jadi DJ gitu. Jadi ketika itu maksudnya kondisinya juga di sekeliling gue, ketika yang ya clubbing dan segala macamnya gitu kan, gue lihat lah maksudnya kondisi kayak gimana ketika itu ya, ketika itu, dan gue pun juga akhirnya berpikir, ini kalau misalnya gini, sebelum gue belajar untuk jadi DJ dan segala macam, how to be a good DJ dan segala macamnya, kayaknya gue lebih harus mempersiapkan diri gue sendiri sih. Jadi kenapa tadi gue bilang gue pergumulan agak lumayan panjang, karena gue mikir itu, kayak apakah gue bakal kuat di ranah itu gitu, di dunia itu yang orang-orang ngomongnya yang seperti itu gitu kan. Karena kalau misalnya gue nggak kuat, wah hancur gue, bisa jadi apa gitu kan. Karena beberapa temen gue yang jadi anak-anak yang fine fine aja gitu, terus habis itu uh,
datang ke dunia baru itu yang lihat wow aku bisa gini bisa gitu bisa gini bisa gitu gitu. Dan akhirnya keikut semuanya dan gak jadi orang ya jadi orang sih maksudnya tapi jadi rusak aja gitu kan gitu. Jadi ketika itu akhirnya gue pergumulan untuk gimana cara gue nyiapin diri gue sendiri gitu. Kalau misalnya gue udah siap dan segala macamnya ya mungkin kita masih manusia sih maksudnya kayak mungkin bakal keikutan segala macamnya cuma maksudnya at least gue bisa prepare myself gitu. Gue udah prepare, udahlah gue coba dulu deh gitu. Ternyata setelah gue masuk nggak gitu sih gitu, nggak gitu. Malah kayak stigma yang itu mungkin ketika zaman dulu mungkin kayak gitu. Apa namanya? Kalau gue ngelihat secara history dan segala macam berapa itu gue ketemu sama DJ yang senior yang sekarang udah umur 50 dan segala macam ya dia cerita ketika dulu ya memang kayak gitu gitu kan. Ketika dulu kayak gitu, tapi sekarang enggak sih gitu ya. Mungkin masih ada beberapa yang punya stigma negatif yang DJ main malam, satu pasti alkohol, terus habis itu yang parahnya drugs, terus habis itu free sex dan segala macamnya gitu kan. Enggak kayak gitu kan. Lu percaya apa enggak? Gua salah satunya dan beberapa teman-teman gua kalau main nggak minum malah. Nggak minum. Jadi maksudnya gue nggak minum alkohol gitu. Gue malah riders gue kalau misalnya main gue selalu minta either itu di rave festival yang gede atau klub atau yang gede atau kecil dan segala macam gue kalau riders gue main gue mintanya air es kalau enggak es teh manis di stage beneran. Tapi kalau setelah itu apa namanya mungkin abis itu bakal ketemu owner dan segala macamnya ya udahlah oke lah gitu selama gue bisa ngejaga diri gue gitu karena kalau dari gue sendiri ya kayak lagi main nggak sober itu kayak capek jadinya gitu karena apa ya kayak nggak suka aja maksudnya karena gini karena kalau jadi DJ itu masalahnya gini kalau apa namanya yang gue pelajarin dan dari teman-teman gue juga gitu lu tuh harus bisa baca crowd gitu kan lu harus bisa baca crowd gini jadi lagu yang lu mainin cocok nggak sama crowd ini gitu kan kalau misalnya nggak cocok ya lu harus ganti gitu kan kalau misalnya ternyata cocok dengan model yang ngomonglah jenis yang A ini gitu ya udah lu harus mainin yang kayak gitu dulu gitu lah gimana lu bisa ngebaca crowd dengan bagus kalau misalnya lu aja tipsi gitu kan atau malah bisa mabok gitu kan gitu atau kena substansi lainnya gitu kan jadi kan secara logika aja udah nggak masuk menurut gue gitu kan gitu karena dulu mungkin apa namanya pas awal-awal gitu kan ketika gue masih trial error gitu juga lah sebelum main terus habis itu minum dan segala macamnya apa ya kayak ngawang-ngawang nggak enak gitu loh aneh banget ya gitu coba ada beberapa teman gue yang gini kayak gue harus minum dikit deh biar apa ya biar gue lebih pede mainnya gitu ada yang kayak gitu juga gitu jadi overcome ininya self esteemnya ya biar lebih ya bener jadi kayak biar gue bisa lebih pede tapi bener jadi kalau misalnya dia jadi teman gue nih kalau nggak minum sama minum mainnya beda banget gitu kan kalau minum sih kayak mainnya kok lebih enak ya lu mainnya gitu gue tanya kenapa yang gitu nggak tahu gue selalu kayak gitu aja gitu jadi apa ya balik lagi ke orangnya sih sebenarnya gitu karena gini lu mau hidup di dunia malam ini apa dunia entertainment malam ini atau entertainment siang atau entertainment sore gitu kan selalu tetap ada pilihan sih karena masalahnya lu masih hidup dengan banyak orang dengan banyak pergaulan dan pengaruh gitu ya balik lagi ke lu nya gitu ketika lu di area yang seperti itu lu mau ikut apa enggak itu doang sih menurut gue gitu makanya di awal gue mikir kayak gue harus nyiapin diri gue sendiri dulu nih kalau misalnya gue nggak kuat mending jangan daripada udahlah jangan apa ya jangan mencobai diri jangan main sendiri api iya benar gitu jangan mencoba diri sendiri lah kalau misalnya lu tahu di ranah itu lu belum kuat kayak jangan dulu deh gitu kan lebih itu sih gitu jadi apa stigma itu memang sebenarnya ada gitu loh cuma maksudnya gimana caranya lu nya sendiri untuk overcome itu dan nggak ngikutin itu gitu cuma nggak seburuk itu kok gitu sekarang itu hanya sepersekian ya mungkin kalau misalnya lu lihat apalah artis A artis B ketangkap narkoba tangkap ini dan segala macamnya gitu atau misalnya lu lihat di Instagram video-video berantem mabok dan segala macamnya gitu ya itu ada gitu cuma gimana cara lu menyingkapinya aja sebenarnya nice berat juga ya jadi pas lu lagi mutusin mau cemplung ke dunia begitu dunia DJ apalagi malam pula gitu kan yang kayak lu bilang gitu ada tentangan lagi nggak dari keluarga tuh oh iya jelas gitu
background keluarga gue tuh dari keluarga keluarga gereja gitu. Ah, Dari keluarga gereja di mana nah, kayak oke. misalnya ini aja nih tato segala macem gini. Nggak ada hubungannya sama DJ, nggak ada hubungannya sama DJ. Cuma maksudnya ini aja waktu itu juga sempat ditentang dan segala macem ya. Dimarahin sih enggak, nggak diajak ngomong tapi 3 bulan kan gila loh. Silent treatment. Oh my god, mending diamukin deh gue gitu kan. Pasti ada tentangan. Mungkin sampai sekarang pun juga kalau misalnya gue lagi ngobrol sama orang tua gue juga, mereka kadang-kadang sempat ngomong, ya kalau misalnya memang kamu lebih bikin musik apapun tapi lebih di studio, kayaknya mama sama papa lebih tenang deh dibanding kamu harus main di klub dan segala macam gitu. Kecuali kamu main di event yang besar gitu, itu lain cerita, mungkin bisa beda karena orang yang datang di klub eh, bermacam-macam dan bisa Yes. aneh-aneh. Ya memang bener sih bisa aneh-aneh juga gitu. Cuma ya mungkin tuh kekhawatiran dari keluarga aja sih gitu jatuhnya. Cuma maksudnya selama gue setelah gue nyemplung di situ, selama gue bisa ngerti batasannya, selama gue bisa nahan diri gue dan nggak bikin yang aneh-aneh, sebenarnya fine-fine aja sih gitu. Karena kayak gitu pasti bakal ada gitu. Lu apa ya se se, se Sekuat-kuatnya. sekuat-kuatnya lu dan selurus-lurusnya lu gitu kan, ada aja bang pasti gitu kan. Tinggal lu mau Hmm. nanggepin apa enggak doang gitu. Ada nggak ini eh seseorang gitu DJ yang terkenal jadi inspirasi lo? Biji jadi inspirasi lu di Indo apa di luar? Mau luar, mau Indo boleh. Di luar sih banyak banget sih. Mungkin kalau yang orang-orang bakal tahu, orang bakal, oh ya, yang pasti bakal masuk ke chart yang siapa ya? Let's say mungkin Steve Aoki. Itu orang masih Ah, bakal tahu, lebih gampang tahu. Terus habis itu yes. Martin Garrix dan segala macam. Ya, gue pasti, karena gue di dunia elektronik ya pasti gue look up sama mereka yang udah kayak, bukan gua mau jadi mereka, cuma maksudnya gimana caranya Jadi referensi lah jadi ya. referensinya mereka kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak banget, eh banyak ya banyak banget sih. Kalau yang lokal, Kayak yang lokal, Angger 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 Rimas, terus abis itu hmm. Dipa. Jadi memang ya Ah, luka pasti ke mereka inilah, meskipun banyak banyak juga yang apa ya, mereka sih namanya yang lebih nongol gitu karena mungkin mereka udah bisa bikin lagu yang akhirnya meledak. hmm. Nice, nice. Jadi menurut lu what makes a good DJ? Apa mereka harus pinter baca crowd atau pinter cueing, beat matching atau looping or whatsoever? Apa yang bikin DJ itu tuh Hmm. wah, dia tuh pinter gitu. Hmm. Bagus gitu. Ini sebenarnya agak apa ya, agak rancu sebenarnya juga. Apa namanya? Gue bingung juga sih sebenarnya DJ, good DJ or not gitu. Jadi karena sebenarnya kalau dari sisi gue, enak apa enggaknya sebenarnya, DJ itu gini. eh, Kalau secara praktikal how to mix dan segala macam itu sebenarnya gampang gitu. Karena pasti bakal lu mix dari player A ke B, B ke A, selalu kayak gitu doang. Tapi masalahnya gimana pemilihan lagu lu, referensi lagu lu, terus habis itu gimana cara lu, apa namanya, bener tadi baca crowd, terus habis itu gimana cara build emotion, build tensionnya, itu yang sebenarnya yang jadi apa ya, menurut gue itu salah satu itu yang paling penting. Bukan masalahnya gimana cara mix mah udah pasti, ya pasti gitu-gitu lagi aja gitu, nggak terlalu Ah, gimana gimana gitu, lebih ke situnya sih. Dan um, pemilihan lagu paling penting sih, karena masa gini, lagu di tempo yang sama tuh banyak gitu, tapi belum tentu selalu bisa dimix dengan bagus gitu, belum tentu bisa cocok gitu. Nah, gimana caranya, belum bisa beat dimix, matching gitu ya berarti ya. gimana gimana cara lu referensi milih lagu ya sebenarnya. Dan apa ya, gue bersyukurnya ketika gue waktu kuliah diajarin untuk bisa ngedengerin semua genre itu gitu. Jadi kayak, oh iya lagu ini boleh nih. Jadi apa ya, referensi lebih luas gitu loh. Jadi nggak, kan di elektronik sendiri kan sebenarnya apa, banyak subgenrenya lagi kan, banyak subgenrenya lagi yang wah, apalagi house terlalu banyak gitu loh. Kalau misalnya lu dengerin cuma satu subgenre doang, ya lagu lu pasti bakal segitu-gitu aja gitu. Tapi ketika lu belajar dengerin subgenre yang lainnya, itu bisa
influence itu bisa lu masukin semuanya, dan apa ya, musik lu jadi lebih kaya. Semakin lu banyak belajar, semakin banyak yang bisa lu kembangin lah intinya ya. Jam terbang. Nice nih. Jangan dari kakak Kris. Jadi, aduh. Ini kalau gue baca profile lu nih, lu juga music producer. Boleh cerita dikit nggak tuh? Lu udah produce beberapa artis kah atau gimana? Produksinya sebenarnya lebih ke produce lagu gue sendiri. Jadi gue rilis lagu juga di Spotify dan di semua digital platform gitu. Gue rilis, gue itu punya dua stage name. Jadi yang pertama Steve Chris. Steve Chris itu musiknya lebih ke musiknya lebih kencang, lebih ke hardstyle. Yang di Indo masih dikit sih dengerin gitu. Ada beberapa doang. Cuma maksudnya lagu gue juga yang Steve Chris ini lebih gede di luar gitu. Streamingnya pun juga lebih banyak yang di luar gitu. Terus yang kedua namanya Ambivert. Ambivert itu dari in between extrovert introvert itu. Jadi gue bikin karena dulu gue pernah tes, gue gitulah intinya, dan dimasukin kalau ke musiknya. Jadi Ambivert itu jadi musiknya lebih variatif, lebih bisa didengerin, lebih radio friendly lah, lebih kayak gitu. Jadi lebih bisa dinyanyiin. Jadi gue punya dua stage name itu, dan gue rilis lagu itu. Dan kalau misalnya produksi yang lainnya mungkin ada beberapa artis yang ada yang gue produce juga. Cuma mesti fokus gue lebih ke rilisan gue sendiri. Nice. Seperti itu. Mungkin apalagi ya. Oke, Bapak. Jadi lu ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini? Kalau siapa tahu mereka pengen ikutin jejak lu, pengen jadi DJ, kira-kira langkah apa aja yang nih harus dilakuin? Ambil sekolah formal kah atau informal? Atau mungkin perlu investasi apa nih gitu? Oke, kalau dari sisi gue, yang mungkin bisa mengikuti gue ya. Di gimana sebenarnya dari sebelum benar-benar lu mau terjun ke situ, nyiapin diri lu sendiri gitu. Karena di dunia itu masih banyak godaan dan segala macamnya. Kalau misalnya lu udah siap, go for it gitu. Tapi kalau misalnya karena yang tahu kelemahan diri lu sebenarnya lu sendiri gitu. Cuma masalahnya lu mau accept itu atau deny gitu. Masalahnya kan banyak yang deny, enggak lah gue kuat gitu, begitu masuk kecemplung juga gitu kan. Jadi makanya prepare diri lu sendiri. Terus habis itu untuk masalah sekolah harus formal atau informal sebenarnya terserah, karena temen gue juga ada yang sekolah DJ juga, ada yang benar-benar belajar dari online gitu dan segala macamnya. Salah satunya gue gitu kan. Jadi gue asalkan lu niat dan asalkan lu mau, sebenarnya apapun itu sebenarnya udah dari YouTube gitu. Lu tinggal cari, lu tinggal rajin apa enggaknya gitu. Mungkin habis itu baru lu mungkin butuh mentor atau teman yang memang udah di dunia DJ dan segala macam, yang mau tanya sana sini gitu. Bisa kayak gitu juga. Terus habis itu kalau masalah investasi alat, ya mungkin kalau misalnya untuk buat latihan mungkin boleh lah beli alat-alat yang kecil, yang misalnya harganya masih affordable buat latihan. Karena yang gue lakukan itu waktu itu yaitu gue beli alat, terus habis itu gue latihan aja tiap hari setengah jam 1 jam. Karena masalahnya kalau misalnya gue nggak ngelakuin itu, gue nggak bakal ngejar yang lain-lainnya gitu. Jadi lu disiplin ya, sama aja lah kan misalnya kayak waktu kita sekolah musik dan segala macam ya gitu loh. Sebisa mungkin lu belajar instrumen itu ya tiap hari gitu kan. Karena mau gimana pun itu kan motorik kita dan memang dari otak gitu. Kalau misalnya lu tiba-tiba latihan terus habis itu lu skip hilang seminggu, terus habis itu balik lagi, ya pasti bakal kagok gitu. Gimana ya gitu. Ini pun juga karena pandemi aja udah lama banget nggak main gitu. Terus sempat kemarin ada event main online gitu. Itu aja kayak gue takut salah pencet doang gitu kan. Lagi main salah pencet gitu kan, ya kan nggak lucu gitu kan. Cuma ya gitu, karena udah lama banget nggak megang alat, pasti jadi kagok lagi gitu. Nah, ini yang pengen gue tanya. Tadi lu bilang latihan banyak kan? Sedangkan kan lagu-lagu nge-DJ itu kan nggak kecil suaranya. Berarti itu juga mesti ada effort lagi untuk nge-build ruangan?
Enggak sih sebenarnya. Lu bisa pakai headphone atau earphone doang. Kan maksudnya hanya Ah, buat lu latihan doang kan. Ya kecuali lu I see. memang punya ruangan yang memang bisa yang ada dana lebih untuk ke situ silakan. Tapi menurut gua kalau bisa buat awal-awal baru belajar sih apa ya? Satu alat controller yang kecil yang pakai laptop terus habis lu pakai earphone aja sebenarnya cukup sih gitu. Nggak perlu sampai gimana-gimana juga gitu. Hmm, Kalau dari gue oke. sebenarnya wejangannya lebih ke apa ya? Lebih ke orangnya sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya karena gini, dunia kayak gini tuh masalahnya nggak apa ya? Nggak semudah itu jatuhnya gini. Apalagi misalnya gue dari sisi musik produser ya. Kalau dulu misalnya gue bikin lagu terus dan segala macamnya, lagu lu bagus, lu taruh di platform itu meledak dengan sendirinya gitu kan. Tapi masalahnya sekarang yang hustling yang apa namanya punya nama baru dan bagus-bagus itu banyak banget gitu, banyak Hmm. sangat banyak yang gue sekarang umur 3 sekian gitu kan. Dan apa ya, gue ketemu sama orang-anak produser Indo, daerah Jakarta, daerah Tangerang segala macam ya, umurnya berapa, udah rilis lagu di luar, di label luar, umurnya berapa? 15, 16 gue. What? What gitu kan. Gue 15 16 ngapain masih main basket kali gitu atau kalau nggak masih main game dan segala macamnya gitu. Apa ya? Makin ke sini tuh persaingannya makin banyak gitu. Makin banyak dan apa namanya? Lu nggak bisa sekedar gue bukan mematahkan semangatnya kalian buat yang mau belajar jadi musik production dan DJ gitu kan. Cuma maksudnya persaingannya banyak. Jadi apa ya? Lu tuh nggak bisa harus misalnya gue udah bisa segini udah gitu nggak bisa. Lu tetap harus ngembangin terus karena gini, Bener. gue di umur sekian saingannya gue harus ke umur anak yang umur belasan, umur 20-an dan segala macam ya gitu. Dan apa ya? eh, Tetap hustling, tetap apa ya? Satu lagi sebenarnya sabar sebenarnya. Karena masalahnya itu tuh semua pasti bakal proses gitu. Nah, cuma masalahnya bukan berarti lu santai-santai, tapi lu tetap lakuin apa yang lu lakuin dan segala macamnya yang lu Konsisten ya. ya konsisten apa yang lu bisa dan segala macam ya karena gini nggak bakal ada shortcut gitu karena masalahnya kalau shortcut itu pasti pasti endingnya juga apa ya shortcutnya bisa jadi ngebunuh lu lagi gitu jadi maksudnya tetap lu pasti tetap harus ngikutin proses sih tapi ketika kalau tiba-tiba misalnya ada satu orang umur umur belasan tahun terus habis itu ngeluarin lagu tiba-tiba lagunya meledak itu bonus sih sebenarnya gitu kalau misalnya bisa kayak gitu ya dengan waktu yang cepat gitu dan mungkin di koneksi yang tepat dan di lingkungan yang tepat bisa kayak gitu tapi kalau misalnya enggak kebanyakan juga maksudnya uh, pasti bakal mikir setelah gue masuk aduh kapan ya gue gede ya kapan ya gue gede itu yang gue pikirin dulu gitu. Tapi masalahnya kalau misalnya gue mikirin itunya terus gitu gue nggak berkarya sama aja bohong gitu kan jadi tetap tetap sabar tetap konsisten yang gue lakukan adalah akhirnya apa ya gue ketika ini ya ketika sebelum pandemi ya gue tuh selalu setiap bulan sekali tuh selalu ngeluarin lagu karena apa percuma gue bikin lagu banyak-banyak terus habis itu kalau gue simpen di laptop doang gitu nggak bakal ada yang dengerin gitu jadi ya udah gue keluarin aja lagunya satu 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 kadang banyak yang dengerin kadang yang enggak biarin aja gitu tapi lama kelamaan hasil itu akhirnya orang-orang notice siapa sih ini tiap minggu tiap bulan ngeluarin lagu gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang oh ternyata dia gini ya berkembangnya dari situ gitu malah aduh gue lupa siapa yang ngomong ini kalau lu bisa ngeluarin lagu tiap hari keluarin gitu karena Nice. gitu apalagi kalau misalnya lu bisa bikin lagunya apa lu dengan mudah bisa bikin lagu atau mungkin banks lu draft lagu lu banyak banget keluarin aja gitu ngapain ngapain lagu itu lu simpen di laptop draftnya karena gini banyak kan gini orangnya masih baru belajar bikin lagu nggak dikelarin terus bikin lagi akhirnya akhirnya jadi cuma di satu folder gede yang disimpan aja gitu nggak dikeluarin sama sekali gitu gimana orang mau tahu lu nya gitu kalau kalau nggak dikeluarin gitu. makanya ini ya coba dikeluarin semuanya apa namanya tetap sabar itu sih kuncinya karena susah sih susah maksudnya apa namanya gue bisa ngomong ini untuk sabar gue pun juga masih masih berusaha Proses ya. untuk prosesnya gitu kan. Jadi karena gini pasti awal ya apalagi ini jiwa anak muda ya masih umur belasan ya kayak gitu kayak berapi-api gue udah bikin gini gue udah ngeligi di sana sini gitu cuma kalau gue masih gini aja gitu tenang proses kok
karena gini, kalau misalnya lu memang usaha keras dan segala macamnya, pasti ada di titik Ada waktunya. yes, semuanya ada waktunya gitu. Cuma ya taunya kapan, ya nggak tahu. Kita tetap aja berusaha dan tetap disiplin aja terus gitu. Nice, Kayak nice gitu. itu. Gitu. Teman-teman harus dicontoh ya si Kak Kris ini, intinya konsistensi dan terus berkarya, jangan pernah menyerah. Yes, betul Oke. sekali. Ini kita udah sampai di penghujung. Kakak Kris, inevitable question from Imu. Mhm. Impian lu ke depannya sebagai seorang Steve Christian itu apa? Impian gue ke depannya. eh Sampai tua masih bisa di ranah ini, di ranah musik ini, meskipun sekarang lagi berat ya, lagi berat banget gitu. Mungkin musik produksinya masih jalan, musik produsernya masih jalan, cuma show nggak bisa. Impian gue sih bisa show lagi, bisa main lagi, terus habis itu bisa sampai main di tempat-tempat atau festival yang pengen gue mainin, nggak di Indo doang, di luar juga. Impiannya seperti itu sih. Dan apa ya, dan ini impian buat gue apa buat semua ini. Semuanya as a DJ, as a music producer. Oke. Sama impian gue adalah produser-produser di sini, apa namanya bisa lebih dikenal di luar juga sih sebenarnya. Nice. Karena mau gimana pun dengan kayak gitu pasti ini kok pasti membantu industri yang ada di sini semuanya gitu. Pasti bakal gitu. Dan syukurnya meskipun karena lagi pandemi ini jadinya nggak gitu nggak bisa notice ya. Banyak sebenarnya nama-nama baru yang rilis di luar, terus ternyata itu collabnya sama Martin Garrix dan segala macamnya. Ada loh Wow. nama. Cuma Wow. kurang kelihatan karena lagi pandemi ini mereka akhirnya cuma ngeluarin lagu doang. Dan itu di circle teman-teman gue sendiri juga gitu. Jadi Nice. ketika itu gue, oh bagus nih, ini udah mulai satu gitu. Gue pun juga waktu ketika pandemi ini malah gue pecah telur, gue rilis lagu di luar. Biasanya sebelum pandemi Nice. malah gue rilis lagu pasti di Indo, di label gue sendiri gitu kan. Ini beberapa label di luar, dan ada 3 atau 4 gitu lah. Maksudnya apa namanya, pandemik ini nggak senegatif itu juga sih gitu. Dan mungkin karena sekarang jadi lebih banyak waktu juga, gue bisa komunikasi dengan orang-orang di sana gitu. Jadi impian gue tuh kayaknya bukan, oh ini mulai ada jalannya nih, udah mulai ada jalannya gitu. Ya semoga ini bisa bisa berjalan terus gitu. Jadi maksudnya koneksi kita juga bukannya apa ya, bukannya ngomong orang luar pasti bakal lebih bagus, tapi enggak gitu juga. Cuma maksudnya kita look up aja ke mereka gitu gimana, karena masalahnya mau gimana pun industri apalagi industri elektroniknya mereka lebih jalan gitu, apalagi lu ngomong di Eropa dan segala macamnya gitu, Ya. pusatnya di sana gitu kan. Gitu. Jadi semoga dari kita di Indonesia ini juga maksudnya banyak yang berpotensi yang akhirnya bisa ke sana juga. Dikenal oleh dunia lagi ya. Yes, betul sekali. Oke, Kak Kris, thank you banget buat waktunya, buat sharingannya. You. Sehat terus, sukses terus. Yes, yes. Kalau teman-teman nanti mau nanya nih, apa namanya, mau dong coba apa dengerin lagu-lagunya Kak Kris itu di mana nih? Di Oh, semua digital platform ada, di kayak Spotify ada, di YouTube ada, di Apple Music ada, sama yang di digital platform lainnya ada. Tinggal search aja Steve Chris. Kalau misalnya dengan yang lagu kenceng, tapi kalau misalnya lagu-lagu yang bisa dinikmati sama kuping orang normal gitu kan, mungkin kayak yang ambivert itu MBVERT ya, ambivert. oke. Terus kalau memang mereka pengen coba ngobrol-ngobrol sama lu gimana? Mesti hubungin kemana? Misalnya siapa tahu pengen nanya gimana nih kalau mau nge-DJ atau sekedar apa pengen pengen nanya pendapat lu kalau mau atau ikutin jalur ini gitu. atau pengen basa-basi aja gitu. Iya boleh. Ini aja, ke Instagram gue langsung aja. Jadi kalian bisa DM gue, Steve Chris _. Jadi Steve Chris _. Jadi ntar kalian bisa DM gue di situ aja, ngobrol-ngobrol di sana. Karena banyak juga kadang-kadang kalau misalnya pas gue lagi ada waktu, gue pasti bakal ini kok. Banyak yang tanya, gimana sih cara bikin gini, gimana sih cara bikin gitu. Boleh nih ya, berarti ya buat Boleh teman-teman banget, IMU ya. boleh banget. Nice. Oke deh. Oke, Kak Kris, sampai ketemu lagi. Thank you banget buat waktunya.
Thank you ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia ataupun di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.